Nah, kemarin itu pencerminan, refleksi itu kan merupakan pencerminan ya. Jadi dengan kata lain, sumbu cerminnya itu sebagai sumbu lipatnya. Nah, untuk pencerminan di nah, nah, kok belum muncul? Nah, ini sumbu X, di sini sumbu Y. Apabila saya memiliki titik di sini, titik A, ya, itu titik koordinatnya berapa Mas Ipo? Titik koordinatnya? Hah? Titik A, titik koordinatnya berapa Mas Ipo? Hah? Nggak tahu? Mbak Irlena? Kok saya laki baru aja saya panggil. Hah? Titik koordinatnya? Mas Elo? Titik A, titik koordinatnya berapa itu? Hah? 3,2. Dari belakang nggak kelihatan? Hah? Mas ini bisa maju ke depan aja nggak apa-apa? Elo ya, nih. Paling depan kiranya nggak kelihatan. Ya, boleh pindah tuh. Mbak Fani kelihatan ya? Ya. Boleh di situ juga nggak apa-apa. Tengah ini loh pas, biar kelihatan Mbak Jojo. Di tengah aja. Ya. Oke. Nah, untuk titik A itu adalah 3,2 ya. Apabila dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X yang garis biru ini ya kan. Nah, ini sebagai sumbu cerminnya ya kan. Maka bayangannya letaknya di mana? 3,-2 di sini ya. Titik A aksen 3,2 min 2 ya. Jadi jaraknya di sini itu sama ya. Kalau misalkan di sini 2 satuan, ini juga 2 satuan. Jaraknya sama. Itu apabila dicerminkan terhadap sumbu X ya kan? Nah, kemudian kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, di sini ya, titik A. Maka titik A di sini bayangannya di mana? Min 3,2. Nah, ini A aksen menjadi 3,-3,2 ya. Ini jaraknya sama.
Jadi apabila A, X, Y dicerminkan terhadap, saya tulis di atasnya di sini, sumbu X, maka akan menghasilkan di sini posisi X-nya atau Y-nya yang berubah. Y-nya yang berubah. Berarti X-nya tetap ya. Berarti X, min Y. Ya kan? Jadi walaupun misalkan saya punya ada titik di sini, misalkan titik B, berarti letaknya nanti di sini. B aksen. Ya. Yang berubah di sini min 7,3. Nah, di sini akan berubah menjadi min 7, min 3. Jadi yang berubah itu adalah X-nya, maaf, Y-nya. Kemudian, apabila saya punya titik A, X, Y terhadap sumbu Y, berarti yang berubah apanya? X-nya. Maka di sini menjadi X. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Masih gampang ya? Mbak Marsha. Yang di rumah gimana? Sudah paham belum? Paham, Pak. Masya Allah, cuma sebentar doang suruh nyalain. Apa? Ini kalau nyalain kayak gini nanti saya stop screen, kalian nggak bisa ngelihat loh yang di rumah. Ya. Oke. Kemudian tadi titik Y dan X. Kemudian dengan titik pusat ya. Nah, titik pusat di sini. Oh, misalkan saya punya titik A 3,2 ya. Dicerminkan terhadap di sini. Berarti semuanya mencerminkan terhadap titik pusatnya di sini. Nah, garisnya gini kan? Nah, berarti ini kita lanjutkan. Sampai mana? Sini ya. Nah, maka di sini akan menjadi min 3, min 2. Itu adalah A aksennya. Jadi jaraknya di sini akan sama. Tetap. Atau mungkin saya punya titik B. Misalkan di sini. Nah, titik B yaitu 5, min 3. Nah, ini harus berpusat loh. Kok enggak? Ini pusatnya ke 0,0 dulu, ya kan? Nah, ini dilanjutkan. Lurus ya. Nah. Berarti di sini. Min 5,3. Ini sebagai B aksen. Jadi kalau A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, ya kan? Maka akan menghasilkan A aksen, yaitu yang berubah apanya ini? Maaf ya, tadi saya sempat keluar. Saya ulang berarti. Kemudian kalau saya tadi posisinya di sini titik A 3,2, maka dengan titik pusat di sini kemudian dilanjutkan. Nah,
maka akan menjadi A aksen, yaitu min 3, min 2. Kemudian ada titik tadi 5, min 3. Nah, cerminkan terhadap pusat. Nah, ini letaknya di B aksen menjadi min 5,3. Jadi kalau A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka A aksennya, nah dilihat yang berubah apanya di sini. Yang tadinya 3 menjadi min 3, 2 menjadi min 2. 5 menjadi min 5, min 3 menjadi plus 3. Ya, angkanya berubah enggak? Yang berubah apanya? Plus minusnya ya. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Positif menjadi negatif. Positif menjadi negatif. Negatif menjadi positif. Nah, berarti ini menjadi min X, min Y. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, 1, 2, 3. Terus sekarang pencerminan yang Y sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, garisnya kelihatan nggak jelas ya? Ini merupakan garis Y sama dengan X. Nah, kalau saya punya titik di sini, A, 4,2. Maka bayangannya letaknya di mana? 4 sama 2,4 ya. ya, min 4 sama min 2. Berarti di sini jaraknya harus sama nih. Nah, ini posisinya harus tegak lurus, ya kan? Nah, baru dilanjutkan lagi. Nah, ini dengan yang di sini sama ya jaraknya. Kemudian di sini harus tegak lurus. Maka akan menjadi A aksen 2,4. Kalau saya punya satu lagi, misalkan di sini. Nah, di sini. Titik B, yaitu min 4, min 1. Maka bayangannya di, nah ini kita juga buat. Harus tegak lurus, ya kan? Nah, jaraknya juga harus sama. Jarak di sini sama dengan yang di sini, maka letaknya di sini. Ini B aksen, yaitu min 1, min 4. Gampang kan kalau diketahui grafiknya. Nah, jadi kalau A, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka yang berubah apanya? 4 menjadi 2, 2 menjadi 4. Min 4 menjadi min 1, min 1 menjadi min 4. Logikanya bagaimana? Dibalik ya? Iya Pak, dibalik. Nah, berarti menjadi Y, X. Ya. Ini untuk bayangan A aksen Y, X. Sudah paham belum? Masih gampang. Nah, gampang. Tenang aja.
Kemudian ini saya ganti Y sama dengan min X. Nah, ini saya punya titik A. A min 5,2, ya kan? Di sini harus tegak lurus, kemudian jaraknya ke sana juga harus sama. Ini A aksen. Min 2,5. Ini tegak lurus, ini jaraknya harus sama. Kemudian kalau saya punya di sini B 3,-1. Bayangannya berapa Mbak Marsha? Bayangannya berapa di sini? Oke. Di sini ya. B aksen 1,-3. Ini sama dan harus tegak lurus. Nah, kesimpulannya apa ini? Kalau A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka A aksennya akan menjadi 3. Menjadi 1. 3,-1, 1,-3. Kesimpulannya apa Mas Ipo? Dibalik ya. Yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Untuk tandanya bagaimana? Tandanya dibalik nggak? 3 menjadi min 3. Min 1 menjadi 1. Min 2 menjadi 2. 5 menjadi min 5. Berarti tandanya dibalik ya. Min. Seperti itu. Di buku seperti itu kan? Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Enggak. Nah, baru sekarang saya gambar yang Y sama dengan taruhlah berapa ya? Berapa? Y sama dengan H ya. Tetapi hanya itu merupakan konstanta. Mau pengennya berapa? Minus. Nah, yang positif aja dulu, yang positif. Misalkan 4. Ketinggian. Ketinggian. Y sama dengan 2 aja dulu dah. 3. 3. Nah, biar ketahuan. Ya. Nah. Ini saya geser turun ke bawah. Biar nggak terlalu. Nah. Saya punya titik di sini. A, 3,2. Maka letak bayangannya di mana? Ini sebagai sumbu simetri 3,4. sumbu cerminnya. Maka letak bayangannya di atasnya ya. Nah, jaraknya sama, siku-siku. Maka di sini adalah 3, A aksen 3,4. Paham ini? Saya punya misalkan di sini lagi
Misalkan ini titik B. Yaitu itu berapa itu? 7,6. Maka bayangannya di jaraknya sama 3 satuan, berarti turun juga 3 satuan. Nah, di sini B aksen 7,0. Sekarang perhatikan dulu, saya punya, kalau misalkan di sini, yang di rumah udah kelihatan. Saya gambar sembarang. Kemudian saya punya ini sebagai sumbu yang merah. Ini sebagai sumbu cerminnya. Taruhlah ini adalah, oh tadi kebalik ya. Kebalik, maaf. Gambarnya ke atas. Ini sumbu cerminnya Y sama dengan H. Kalau saya punya titik awal mulanya berada di sini, titik A, yaitu posisinya adalah X, Y. Ya kan? Nah, ini pasangannya X, ini pasangannya Y. Sedangkan di sini itu titik koordinatnya berapa di sini? Titik koordinatnya berapa? Belum ada angkanya nih. Berarti di sini skalanya berapa? H. Paham? Paham nggak? Nggak. Kita lihat dari sini dulu kalau misalnya paham. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Mana ini? Nah, kalau Y sama dengan 2, ini kok nggak muncul? Share screen-nya saya mana ini? Kok hilang lagi? Nah, Y sama dengan 2, berarti di sini 2. Y sama dengan 3, ya kan? Berarti di sini 3. Kalau misalkan Y sama dengan min 1, Y sama dengan min 1. Jadi kalau misalkan Y sama dengan H, ya kan? Berarti untuk sumbu Y-nya panjangnya berapa? H juga kan? Gitu. Tapi kalau di sini saya tulis input H nggak akan muncul. Nah, di sini sama dengan H. Jarak di sini berapa ya? Jaraknya berapa? 1. Jaraknya berapa? Kalau di sini 5, ini 3, maka jaraknya berapa? 2. Kalau di sini 10, ya kan? Ini 7, berarti jaraknya berapa? 3. Kalau di sini H, di sini Y, jaraknya berapa? Hah? H min Y. Ya kan? Di sini 10, di sini 7.
Ya kan? Kalau di sini 10, di sini 7. Dapatnya di sini berapa? 3 kan? Dapatnya dari mana? 10 dikurangi 7 kan? Tetapi kalau di sini simbolnya H, sedangkan di sini simbolnya Y, berarti H dikurangi Y. Ya kan? Oke, jaraknya. Sekarang cerminannya itu akan berada di atasnya. Ya kan? Sini. Berarti di sini juga nanti akan ke atas lagi. Nah, ke atas lagi ini H min Y, ini juga H min Y. Kalau di sini 2 satuan, berarti ke atasnya juga 2 satuan. Ya kan? Jaraknya harus sama. Oke, sampai di sini sudah paham belum? Ini akan ketemu aksen. Sampai di sini udah paham belum nih? Yang di rumah udah paham belum? Paham, Pak. Nah, sekarang koordinatnya berapa? Di sini berapa? Berapa di sini? Kalau misalkan di sini tadi, misalkan ada angka 10, di sini 7. Berarti ini adalah 3 satuan. Berarti ini 3 satuan. Berarti di sini berapa? 13. 13. Oke. Paham kan? Kalau misalkan di sini H, ini Y, berarti titik di sini berapa? 13 dapatnya dari mana ini? 10 tambah 3-nya, Pak. 10 ditambah 3. Tetapi kalau di sini tidak ada angkanya, ya, ini saya hapus. Ya kan? Berarti koordinatnya di sini berapa? H Ditambah Y. ditambah ini kan? H min Y. Bingung nih logika aljabarnya nih. Ya. Kalau di sini 10, ini 7, berarti kan di sini jaraknya 3. Karena pencerminannya di sini, maka di sini juga harus sama 3. Nah, maka di sini adalah 13. Dapatnya dari mana? 10 sampai di sini ditambah 3 satuan. Menjadi 13. Kalau tadi posisinya adalah H, ya kan? Di sini H, sedangkan ditambah jaraknya H min Y. Nah, hasilnya berapa ini? 2H dikurangi Y. Ya, ini koordinatnya. Jadi A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka akan menghasilkan A aksen. Yang berubah apanya? Kedudukan X-nya atau kedudukan Y-nya? Kedudukan Y ya. Nah, X-nya tetap, berarti Y-nya yang berubah. Menjadi 2H min Y. Jadi, ini saya jelaskan dapatnya dari mana. Nah, dari gambar di sini. Karena kemarin hanya saya berikan rumusnya saja. Ya. Demikian pula nanti kalau untuk X sama dengan H. Ya, jaraknya juga akan berubah. Oke, sudah? Bisa dimengerti? Bisa ya? Jadi kalau untuk nah, kemudian
Ini titik A, X, Y, ya kan? Berarti di sini adalah X, ke sini adalah Y. Ini untuk X sama dengan H. Berarti di sini koordinatnya adalah H. Jaraknya adalah sampai di sini itu adalah H dikurangi X. Maka di sini juga akan sama. H dikurangi X. Maka akan ketemu titik di sini. Nah, titik di sini itu adalah H ditambah H min X. Berarti 2H min X. Nah, maka akan ketemu di sini. A aksen. Menjadi 2H min X, Y. Y-nya tetap tidak berubah. A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka akan menjadi A aksen. 2H min X, Y. Nah, itu dapat rumusnya dari situ, dari gambar seperti itu. Oke, sudah gampang ya. Nah, jadi kesimpulannya yang perlu kalian catat kemarin adalah yang ini kan. Sudah dicatat kan kemarin? Saya ulang lagi. Pencerminan terhadap sumbu X ya. Ini dari maka aksennya akan menjadi Y. Kemudian kalau dengan sumbu Y, maka aksennya yang berubah adalah min X, Y. Kemudian titik pusat atau titik asal ya. Nah, maka ini dibalik ya. Y, X kan? Min Y, X. Apa tadi? Min X, min Y. Kemudian Y sama dengan X. Oh, ini yang di ini Y, X. Kemudian Y min X ya. Ini dibalik. Kemudian Y sama dengan H. Yang berubah apanya ini? Y, berarti X-nya tetap. X, H. Dua H min Y, ya. Ini sebagai titik asal. Ini sebagai bayangan. Ada yang mau ditanyakan? Masalah soal ya nanti aja tinggal kalian masukkan aja. Ya.
Misalkan punya contoh soal. Ya, misalkan yang di sini. Nah, kalau A-nya 2,3, maka A aksennya menjadi 2,-3. Kalau A aksen misalkan A-nya min 4,1, maka A aksennya 4,1. Kalau di sini A-nya min 3,-5, maka A aksennya menjadi 3,5. Di sini A-nya adalah 6,3, maka A aksennya 3,6. Nah, ini A aksennya min 2,-4, maka A aksennya menjadi 4,2. A ini 2,1, maka A aksennya 2-nya tetap, 1-nya 2 kali 1. Maaf. Oh, ini harus ada hanya. Di sini hanya Y sama dengan misalkan 2. Ya. 2 kali 1 dikurangi, maaf, berapa? 2 kali H, berarti 2 kali 2 di sini, 4. 4 dikurangi Y-nya 1, berarti 3. Gitu kan? Nah, kalau di sini min 3, min 2 dicerminkan terhadap X sama dengan min 3, maka A aksennya berapa? 2H, berarti 2 dikali min 3 dikurangi min 3, ya. Min 6 ditambah 6, maaf, tambah 3 ya. Hasilnya min 3. Min 3, min 2. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan? Cukup jelas ya? Clear all ya, saya clear dulu ya. Masih ada 10 menit. Ya. Saya tambahkan ke sini. Masuk ke yang bagian kedua. Translasi. Itu merupakan suatu pergeseran. Ya. Kalau ini gampang. Ya. Misalkan saya punya titik A, 2,3. Translasikan. T namanya translasi ya. Translasi misalkan di sini 1,-4. Artinya apa itu? Hah? Min. 1 di bawahnya min 4. Ya. Jadi kalau misalkan ini, maka di sini cukup langsung ditambahkan. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Ini X, ini Y. Ya, dipasangkan saja, ditambahkan. Nah, maka ini akan menjadi 2 ditambah 1, ya kan? 3 ditambah min 4. Ya tetap ditambah walaupun ini masih minus ya. Takutnya nanti ada yang bilang kok katanya ditambah kenapa di minus? Nah, karena plus kalikan min.
Nah, maka akan menghasilkan 3,-1. Ya. Gampang kalau ini. A, X, Y ditranslasikan terhadap A, B, X tambah A, Y ditambah B. Hanya seperti itu. Sudah. Untuk dilatasi dan rotasi nanti agak ribet itu nanti ya. Pertemuan berikutnya. Kalau translasi masih gampang. Yang di rumah ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak paham, Pak. Allahu Akbar, Pak. Azan. Contohnya boleh dia, Pak. Hah? Contoh, Pak. Contoh. Contoh yang translasi. Iya, Pak. Iya. Nah, ini tadi contoh ya. Saya tambahkan. Tentukan bayangan dari A 4,-1 ditranslasikan oleh 4, jangan 4, yang beda angka ada -3, -5 ya. Nah, berarti ini bisa ditulis A awalnya tadi 4,-1 ditranslasikan terhadap T -3, artinya apa itu? Ditranslasikan sejauh, kalau minus itu ke kiri ya, kalau dalam subuh kartesius ke kiri, berarti ke kiri 3 satuan dan minus Y, berarti ke bawah 5 satuan ya. Jadi ke kiri dulu kemudian baru ke bawah menggesernya, maka akan menjadi A aksen 4 ditambah -3 kemudian -1 ditambah -5. Nah, tutup kurung. Nah, ini menjadi 1, -6. Pak Wahyu kalau mau tanya 3 ditranslasikan jalur 2AB menghasilkan bayangan A aksen sekian-sekian koordinat titik A. Wah, ini pusing ini. Loh, titik A 3,8 koordinat titik A. Loh, gimana sih? Ulang-ulang Mbak Kalista, coba kalimatnya yang benar nih. Titik A 3,8. Menghasilkan bayangan udah ketahuan tuh Pak, misalkan itu 3A kurang 1 koma -2B. Nah, kita cari koordinat titiknya Pak pakai apa yang udah diketahui di soalnya itu Pak. Bentar, saya pahami dulu soalnya. Titik A, kalau titik A 3,8. Berarti ini kan sebagai titik asal nih. Iya. Iya Pak, sebagai titik asal. Ditranslasikan sejauh 2A, B. Oke. Menghasilkan bayangan A aksen seperti ini. Tentukan koordinat titik A atau tentukan nilai A. Ini yang benar yang mana nih? Kalau koordinat titik A, koordinat titik aksen maksudnya Pak. Oh ya, tetapi kalau pertanyaan koordinat titik A ya udah ketemu 3,8 kan gitu. Oke. Tadi titik A itu 3,8. Ditranslasikan terhadap T itu 2A, B menghasilkan A aksen apa iki mau? 3A-1 3A-1 3A-1, 2-2B. 3A-1, 2B. Ya udah.
Berarti ini cukup ditambahkan saja, Mbak. 3 ditambah 2A akan menghasilkan bayangannya 3A min 1. Ini untuk koordinat titik X, ya. Sedangkan koordinat titik Y-nya 8 ditambah B akan menghasilkan min 2B. Ya kan? Nah, saya kerjakan yang di sini dulu. Ini menjadi yang ada A-nya dijadikan 1, ya. 2A min 3A sama dengan min 3 dikurangi 1. Paham nggak? Dua A di kiri kan? 3A-nya di mana? Di kanan. Maka dipindah ke kiri menjadi minus. 3A-nya 3-nya di kiri, ini pindah ke kanan menjadi min. Ini min tetap min, ya kan? Maka ini menjadi min A sama dengan min 4. Maka nilai A-nya 4. Oke. Sekarang yang Y, yang B-nya dijadikan 1. Berarti B ini berpindah ke kiri menjadi plus 2B. Sama dengan ini berpindah menjadi min 8. 3B sama dengan min 8. Berarti B sama dengan min 8 per 3. Saya ngikutin soalnya. Ya. Jadi untuk A aksen itu adalah X, Y. A-nya ini X, Y. Nah. Oh, udah. Ini langsung, ini berarti menjadi 4, min 8 per 3. Itu sama dengan itu. Nilai A-nya. Oh, salah. Berarti ini kembalikan lagi. Itu kan baru ketemu nilai A dan B. Ya kan? Nah, A aksen itu kan 3A min 1, min 2B. Nah, nilai A-nya dimasukkan di sini. 3 kali 4 min 1. 12 min 1 berarti 11. Ini min 2B. Dikalikan min 8 per 3. Berarti menjadi berapa? 16 per 3. Itu Mbak hasilnya. Atau saya tulis 11,51 per 3. Itu ya. Mbak Kalista? Ya Pak, terima kasih. Benar nggak jawabannya? Saya juga takutnya salah. Benar Pak, tapi saya nggak disederhanakan aja. Oh iya. Sama ya hasilnya ya. Oke. Ya, kenapa saya close tadi? Oke. Itu silakan. Ada yang mau tanyakan? Kita nggak absen, Pak. Ya sabar. Ada yang mau tanyakan dulu enggak? Ya itu tadi kan saya nanya. Oh, nanya absennya. Oke, silakan yang di kelas masuk dulu. Dua 29. Iya, sabar. Sabar ya. Sudah semuanya masuk? Sudah. Berarti ini saya kerekod enggak ya?
Oh, record.